kita sudah jadi bapak ibu guru, coba kita flashback kembali ke masa-masa di saat kita menjadi murid. Jujur kalau dari saya pribadi, saya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dari kegiatan membaca. Kenapa saya bilang kurang menyenangkan? Karena yang saya ingat adalah membaca itu adalah tanggung jawab yang amat sangat berat. Berat kenapa? Ketika saya waktu itu kelas 1 SD, saya dituntut dan dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang sudah bisa membaca. Di mana kelas 1 SD itu adalah pengalaman pertama saya untuk duduk di bangku sekolah yang saya belum tahu, walaupun saya pada saat itu sudah bisa membaca, diajari oleh nenek saya di rumah. Tetapi membaca itu menjadi kegiatan yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Pasti kita sendiri bapak ibu pernah merasakan guru masih memegang penggaris 1 meter, yang kalau kita tidak bisa siap-siap dengar sambungan penggaris 1 meter di atas meja ataupun papan tulis. Nah, hal itu membuat saya trauma. Saya berharap bapak ibu tidak seperti itu. Tapi saya yakin sebagian besar anak-anak merasakan ketakutan tersebut ketika belajar membaca. Takut dimarahin guru. Kalau melapor ke orang tua apalagi, makin kena dibikin, ya makin kena rokan kalau melapor ke orang tua. Jadi tidak ada tempat aman untuk kita sebagai anak menyatakan bahwasanya kita tidak bisa. Kita belum tahu, ayo ajari aku, gitu. Karena memang dua sosok dewasa yaitu guru dan orang tua pada masa itu, ya tadi tuntutannya anak kita adalah anak yang bisa cepat baca, seperti itu. Sehingga apa? Yang terbentuk diingatan anak-anak, diingatan saya pada saat itu adalah membaca itu tidak menyenangkan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak belajar membaca karena terpaksa, Bapak Ibu. Terpaksa apa? Bukan karena cinta, bukan karena mau, bukan karena suka, tapi terpaksa. Mereka membaca untuk menghindari hukuman, sekedar membaca supaya bisa jawab soal ujian, supaya bisa dapat nilai bagus, rankingnya bagus. Tidak ada rasa keinginan, tidak ada dorongan sendiri, saya membaca karena memang saya mau tahu. Tidak ada. Sementara hubungan emosional anak dalam membaca sangat menentukan masa depan literasi anak. Maka dari itu hari ini kita berikan aplaus sekali lagi kepada Dinas Perpustakaan Narasi Deli Serdang yang amat memperdulikan ya, yang amat concern terhadap guru-gurunya, khususnya kepada anak-anak kita juga, mengadakan pelatihan membaca nyari untuk para guru di sini. Tepuk tangan dulu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, saya berdiri di depan ini bukan sebagai orang yang paling tahu, melainkan kita sama-sama belajar. Karena saya yakin seperti halnya yang dikatakan Dewi tadi sebelumnya, saya sudah yakin Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan kegiatan ini sebenarnya di sekolah, di kelas-kelas Bapak Ibu. Namun alangkah baiknya seperti pisau yang semakin diasah semakin tajam, begitu pula dengan ilmu kita semakin asah kembali agar semakin baik ke depannya. Nah, menurut Ibu, Bapak Ibu guru di sini apa sih membaca nyari? Coba kita brainstorming dulu. Menurut Bapak Ibu, ada yang mau berbagi insight-nya tentang membaca nyari? Membaca dengan suara Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Renda dari SDBT Sekolah Orang Pemahaman Desa Sana, Kecamatan Kulis. Membaca daring itu membaca menggunakan intonasi yang jelas, kemudian suara yang jelas, dan juga jarak jarak antara kata per kata juga jelas, sehingga siswa dapat memahami atau anak dapat memahami isi bacaan dan dia juga dapat melakukan. Oke, berikut tangan kepada Ibu Mega, luar biasa ya. Sudah ada kata kuncinya tadi dengan ada intonasi yang jelas, ada jeda, sehingga ada tadi interaksi ataupun anak-anak tidak hanya mendengarkan gurunya saja. Ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Ataupun sama, tapi mungkin akan sama tadi titik-titiknya. Ada? Satu lagi? Ya, salah dua. Nggak usah malu-malu, kita semua bisa belajar di sini.
Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya membaca nyaring itu kan ritual tadi ya kan, melantangkan membaca melantangkan dengan intonasi yang jelas, artikulasi yang jelas, dan tanda baca yang jelas. Terima kasih Ibu. Benar dugaan saya Bapak Ibu semua di sini sudah paham sebenarnya apa itu membaca nyaring atau ritual. Izin saya memutarkan video tentang apa yang dirasakan dengan anak-anak murid saya terdahulu tentang kegiatan membaca nyaring. Boleh tolong di-play videonya? Oke, kita lihat dulu ya videonya. Ini. Oke. Oh, suaranya belum connect sebentar. Terima kasih Miss Miriam. Bayar goceng. Jadi gimana? Di mana kita menit dengannya dari anak-anak menyimak menerima kosakata sehingga mereka akhirnya terbiasa mau lalu suka membaca dan pada intinya menjadi independent reader, pembaca yang mandiri tanpa perlu. Itu harapan akhir kita ya, tujuan kita bersama bahwasanya anak-anak kita ini tidak perlu lagi disuruh-suruh, anak-anak kita tidak perlu lagi ayo buka buku. Kalau jamnya kosong itu seharusnya ngerti ke perpustakaan, ambil buku, baca buku. Itu harapan terakhir kita. Agar anak-anak kita nantinya bisa menjadi pembaca yang mandiri. Mereka butuh buku, waktu kosong, cari buku, baca. Seperti itu, itulah membaca menarik. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada gambar dari bukunya Jim Trillis, dari Tolong Handbook di sini. Ini juga ada dua buku ya Bapak Ibu. Jadi memang sumbernya ini dibawa pertama kali oleh Bapak Jim Trillis tahun 70-an. Beliau sudah mengenalkan kegiatan dan menggaungkan pentingnya membacakan buku cetak terhadap anak-anak di Amerika dan dibawa ke Indonesia itu sekitar tahun 2010, sebelum 2010 atau tahun 2010 oleh Ibu Rosi, dan beliau juga membukukannya, mengangkat menjadi buku membacakan nyaring. Kalau yang ini khusus untuk ibu-ibu ini penting sekali karena di sini mengasah keterampilan literasi bayi bahkan dari 0 sampai 24 bulan. Nah, dibawa oleh Ibu Rosi sebagai founder Curriculum Indonesia, yaitu Reading Box ke Indonesia sampai dengan sekarang sudah punya ratusan komunitas ritual yang tersebar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah akhirnya di awal tahun ini dari Sadar juga sudah ada, yaitu kami dari Sadar Ritual. Jadi sekali iklannya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bergabung, monggo, sangat amat kami tunggu keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Gimana? Cara bergabungnya. Cara bergabungnya cukup datang aja. Nanti akan ada ketika Bapak Ibu sudah datang ke perpus di hari Sabtu ya. Karena biasanya kami berkegiatan di hari Sabtu siang jam 1. Bapak Ibu datang dulu, nanti biasanya akan ada pengisian keanggotaan nanti yang akan diberikan. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini gambar tentang reading aloud, ya, how it builds vocabulary. Pertama dari mendengarkan. Kan kita nih sebagai guru membacakan buku. Anak-anak akan mendengar. Selama anak-anak kita atau murid-murid kita tidak memiliki gangguan pendengaran, maka kosakata itu akan masuk melalui alat pendengaran mereka. Lalu mereka akhirnya memiliki tabungan ataupun stok kosakata baru dari buku-buku baru yang kita bacakan, sehingga akhirnya ketika mereka bisa memiliki banyak kosakata, mereka lebih terampil lagi untuk berbicara. Semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka semakin mudah kita untuk berbicara di depan umum. Semakin beragam kosakata yang kita ucapkan. Dan harapannya mereka mempunyai kecintaan membaca yang nanti mendorong mereka, ternyata seru ya, ibu ini bacakan saya buku ini, tapi saya belum bisa baca. Nah, terdorong nih, gimana ya saya bisa baca buku itu? Nah, terdorong lagi yang mau belajar membaca, agar dia bisa juga membaca seperti ibu bukunya.
agar dia bisa membaca sendiri cerita-cerita seru yang dibacakan oleh bapak ibu gurunya di kelas. Dan akhirnya dari bacaan itu mereka bisa menuangkannya dalam tulisan. Bagaimana anak-anak bisa membaca, bisa menulis, ataupun bisa berbicara kalau dia tidak pernah mendengarkan atau diperdengarkan kosakata itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada fakta membaca. Ada dua, nggak banyak-banyak. Di buku The Little Alphabet dikatakan ada dua fakta membaca. Yang pertama ini adalah anak-anak menyukai hal-hal yang menyenangkan. Valid ya Bu? Valid nggak? Bahkan guru-guru matematika ini disuruh harus fun learning, ya. Apalagi kalau ada kelas rendah 1, 2, 3, gitu. Tantangannya Masya Allah, tabarakallah. Buat matematika ini menyenangkan. Nah, maka dari itu perlu cara yang menyenangkan pula agar anak-anak ini suka sama kegiatan membaca. Ya, sama seperti halnya anak-anak suka makan es krim, suka main-main, ya. Nggak disuruh walaupun kita larang, nggak boleh makan es krim bambu, nggak es krim juga. Kenapa? Karena sudah suka. Itu dia. Nah, yang kedua fakta membaca adalah membaca ini adalah keahlian yang didapat perlahan-lahan, perlu latihan, bukan seperti mendengar. Kalau kita lahir, ada alat pendengaran bagus bisa kita dengar, nggak latihan. Mendengar Bapak Ibu. Benar. Tapi kalau membaca perlu latihan, perlu belajar, dan itu kompleks. Mungkin kita Bapak Ibu guru, karena saya juga punya pengalaman 3 tahun jadi guru kelas 1. Jadi guru kelas 1. Ayo dong mana ketawanya guru yang pernah di kelas 1? Udah tahu nih gimana rasanya ini ngajar kelas 1 ya. Apalagi transisi dari TK, kamar mandi kita, makan kita, semuanya kita ya. Cewek semua kita guru kelas 1 ini luar biasa ini. Belum bisa membaca anak-anak kelas 1 gitu kan. Kita lah yang mengajari membaca. Saya berharap Bapak Ibu guru kelas 1 sini jangan marah ya, guru-gurunya kelas 1 belum bisa baca ya. Nanti dimarahin pemerintah loh. Karena kurikulum kita jelas ya, anak kelas 1 memang porsinya tahapannya belajar membaca. Seperti itu. Nah, membaca butuh proses yang harus dilakukan sesering mungkin agar anak menjadi mahir dan terbiasa. Nah, ini tugas yang amat mulia bagi guru, khususnya guru kelas 1, karena memang di sana fondasi awal anak-anak untuk belajar membaca. Kalau udah ada anak yang bisa baca di kelas 1, bonus itu. Bonus. Tapi sebenarnya memang fase mereka adalah baru belajar membaca. Nanti di kelas 3, udah mulai lagi kelas 3, khususnya nanti mulai lagi kelas 4, 5, 6, baru mereka diharapkan sudah lancar membaca. Jadi membacanya untuk belajar, bukan lagi belajar membaca di kelas 3. Sama seperti halnya kita belajar naik sepeda, perumpamaannya. Jatuh, bangun lagi. Lutut berdarah, coba lagi. Sampai akhirnya kita, bisa naik sepeda, bukan? Nah, seperti itulah juga proses kita, anak-anak kita belajar membaca. Tapi sayangnya kita sebagai orang dewasa ini suka lupa Bapak Ibu. Suka lupa sama proses itu. Kenapa saya bisa suka lupa? Karena saya pernah ngalamin. Kok gak bisa udah diajarin loh. Udah seperti itu effortnya di guru kelas 1 kan. Kita lupa dulu kita juga pernah mengalami posisi anak kita gitu. Tapi karena mungkin kesibukan kita, banyaknya tuntutan pekerjaan, ditambah juga dengan beban-beban yang kita bawa dari rumah gitu kan, membuat kita suka lupa. Ternyata membaca itu sulit. Membaca itu adalah kemampuan yang kompleks, tidak instan hari ini diajari bola bisa. Enggak Bapak Ibu. Perlu ada yang pengulangan. Kata kuncinya adalah repetisi dan sabar.
ya, segitiga. Yang pertama pastinya harus ada orang yang membaca. Nah, kalau di sini ada kategori guru, berarti pembaca di sini adalah Bapak Ibu guru sekalian. Nah, setelah ada pembaca harus ada bahan bacaannya. Bapak Ibu pilih buku yang sesuai dengan siswa-siswa Bapak Ibu guru. Jangan pula Bapak Ibu bawakan ensiklopedia di kelas 1 SD. Ya, makin takut orang itu Bapak Ibu. Apa itu udah baru mau belajar baca, dibawakan buku yang isinya teks semua. Mundur beratur. Langsung pulang mereka mau belajar baca. Jadi penting untuk Bapak Ibu sekalian untuk paham gimana cara memilih bahan bacaan. Nanti di slide berikutnya akan ada tentang penjenjangan buku. Dan yang terakhir perlu ada penyimak. Pasti di sini adalah murid-murid kita, siswa-siswa kita. Jadi ada 3 ini, selama ada 3 ini, ada membaca, bahan bacaan. Bahan bacaan itu bukan harus mutlak buku fisik ya. Boleh juga karena luar biasa sekarang ya, semua kelas kan udah digital, udah ada smart panel ya. Boleh juga pakai buku-buku digital supaya lebih besar. Semua sampai belakang kelihatan bukunya. Itu juga boleh. Dan ada anak-anak murid kita yang mendengarkan. Nah, apa sih manfaatnya? Gitu kan? Kenapa sih harus baca nyaring gitu? Udah banyak loh kerjaan kami, buanku, kenapa harus ditambahin lagi gitu ya? Yang pertama adalah memperkaya kosakata. Ini valid Bapak Ibu. Karena kosakata yang didapatkan sehari-hari itu berbeda dengan kosakata yang mereka dapat dari buku-buku yang Bapak Ibu guru bacakan. Ini pasti. Banyak kosakata baru yang baru pasti, bahkan gurunya pun baru tahu. Karena baca buku itu adalah tahu. Apalagi anak muridnya. Nah, ini memperkaya kosakata, mengenalkan bahasa buku secara bermakna dan menyenangkan. Lalu melatih tentang fokus. Nanti di akhir ya kita akan coba kiat-kiatnya di mana melatih tentang fokus. Susah bukan tahu, susah. Apalagi kelas rendah. Iya. Itu ketawa saya berpaham gitu ketawa. Susah betul lah. Guru kelas 1 maupun 2 guru tetap susah. Saya tahu. Susah melatih tentang fokus dan konsentrasi anak-anak kecil karena memang kan 1 kali usianya ya Bu. Kalau 6 tahun ya memang deh paling maksimal fokusnya. Nanti kita akan coba belajar gimana supaya anak-anak itu tertarik untuk dengerin kita baca. Lalu yang ketiga adalah menstimulasi pengembangan otak anak, pastinya mulai dari pengembangan bahasa, kognitif, semakin banyak baca, dibacakan buku semakin banyak tahu. Karena saya juga suka heran gitu sama anak saya. Sedang, jangan bawa anak murid saya dulu lah, biar terasa gurunya walaupun mantan guru. Nah, kalau anak murid saya dulu, kebetulan lagi ada di video yang pakai kacamata. Nah, itu si Iko amat sangat tahu banyak ilmu tentang dinosaurus Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya gurunya pun nggak tahu. Jadi ketika diajak ngobrol sama Iko, misalnya, do you know what? I read book at home. Dia kan bahasa Inggris nih. Karena kebetulan saya ada di sekolah bilingual pada saat itu. Stegosaurus, belakang kosong katakan saya. Nasa bodoh saya Bu. Itulah pentingnya kesenjangan ilmu kosakata dari buku yang dibaca. Nggak selamanya kita sebagai guru kita yang paling tahu, paling pintar. Bisa jadi anak kita baca buku tentang dinosaurus di rumah, dia lebih paham tentang dinosaurus. Yang ngomong sama kita ya jeblak kita Bu, nggak tahu. Lalu gimana caranya? Oh really? Can I see your book? Can I read your book? Gitu cara ngasih book. Jangan langsung dia nggak tahu. Bisa aku nggak tahu malu kita. Oke, read your book. Besoknya bener dibawain bukunya tebel, banyak gambarnya. Mahal itu bukunya. Saya tengok di belakang kan ada Bu, harga buku baru bisa beli 20 kilo beras. Mau bilang apa ya? Karena memang semahal itu, apalagi jenis ekonomi, harga buku anak-anak semahal itu, makanya bersyukur kita nanti kita bisa akses buku-buku gratis di perpustakaan,
juga diakses buku website buku digital ya Bu. Nah ini kognitif hingga emosional secara bersamaan. Lalu membagikan rasa ingin tahu, imajinasi dan indera anak. Siapa di sini yang udah pernah coba baca buku di kelas? Baru aja Bapak Ibu baca judulnya. Oke, anak-anak hari ini kita baca buku Kejutan Tunggal. Ibu, saya juga pernah dikasih kejutan kemarin. Kejutan apa? Iya, saya juga pernah itu sama anakku tentang itu. Langsung. Tik. Baru aja judul langsung ada respon. Ada yang pernah gitu? Tidak pernah ya. Bahkan kadang kita lupa. Apalagi latih tadi. Masuk mau bacanya. Iya, langsung menyambung si A, si B, si C. Cerita orang kita ulang tahun. Surprise! Lama-lama waktunya habis dan bisa sempat baca buku sampai habis. Is that problem? No problem, Bapak Ibu. Ya sudah, sebanyak apa halaman KP yang kita bacakan sudah cukup. Nggak perlu penting sampai selesai. Seperti itu ya Bu. Lagi ada tips, kalian tips ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu nggak bisa punya waktu untuk selesai baca buku, nggak apa-apa. Seberapa bisa halaman yang penting dibacakan secara konsisten seperti itu. Nah, jadi sebesar itulah rasa ingin tahu dan imajinasi anak-anak ketika kita bacakan buku. Yang terakhir adalah yang kelima adalah mengasosiasikan membaca dengan kebahagiaan. Ini penting Bapak Ibu. Agar anak-anak kita ini tumbuh sebagai anak-anak yang mengenal membaca itu adalah hal yang seru, hal yang menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu. Jangan, ya harapan saya jangan seperti saya pendengar, jangan seperti saya yang tidak suka baca. Syukurnya sudah trauma healing ya, bisa akunnya sudah trauma healing, jadi sekarang malah jadi kegiatan membaca daring. Harapannya kita tidak cukup berhenti di saya. Hal-hal yang tidak menyenangkan tentang pengalaman membaca anak-anak sekarang jangan. Harapannya Bapak Ibu sekarang bisa memberikan pengalaman itu membaca itu menyenangkan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa guru lagi? Katakan kenapa guru lagi? Bukankah sudah banyak buku? Karena Bapak Ibu juga semua anak-anak kita di rumah orang tuanya membacakan anak-anaknya buku. Pasti Bapak Ibu tahu background mungkin bukan hanya ekonominya rendah, ekonominya ke atas malah sulit, waktu semua sibuk kerja, anak-anak dikasih gadget, handphone, itu babysitternya, kasih handphone dia. Berapa banyak anak kita di rumah yang dibacain buku sama orang tuanya? Mungkin 1, 2, 3. Itulah mengapa Bapak Ibu guru penting untuk mengenalkan serunya, menyenangkannya kegiatan membaca pada murid-murid di sekolah. Dan yang terakhir, pastinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan membaca nyaring di sekolah pada murid-murid Bapak Ibu sekalian, yakinlah anak-anak murid Bapak Ibu akan kecarian Bapak Ibu, bonding. Mereka merasakan, oh ternyata Ibu Juli dicarilah itu. Hari ini lupa Bu. Ditagih ya kan? Ibu semalam sekali loh, bahkan mungkin keseruan itu akan diceritakan anak-anak kita kepada orang tuanya di rumah. Yang ayah tahu nggak hari ini Ibu itu nirukan suara bebek, pasti sekali kayak bebek ya. Gimana suara bebek kan? Bisa ditirukan. Oh ayah ngomong, oh iya nyanak, oh iya aja ya kan? Mending dari cek ibunya, kenapa sih ibu? Pengen cari tahu ya kan? Harapannya gitu ya. Tapi semoga dengan langkah kecil kita akan ada perubahan walaupun sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk nih ke teknisnya. Tahapan membaca nyaring itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Enggak banyak, 4 aja. Yang pertama adalah kegiatan persiapan. Nah, kegiatan persiapan ini penting. Bapak Ibu guru sudah pasti lebih paham. Sebelum masuk aja usaha RPP, masa membaca buku nggak ada persiapan, itulah ya ininya bahasanya. Jadi persiapannya ini apa? Bukan kok persiapan ini yaitu kita pilih bukunya, itu persiapan.
Ibu. Oh, kayaknya saya di kelas 1 saya mau pilih buku tentang ini. Bu Aku boleh nggak dikaitkan sama hari ini kami belajar tentang tema aku dan diriku? Saya mau baca buku yang tentang berkaitan dengan anggota tubuh. Silakan, lebih baik sekali daya buat 3 pulau terlampaui dan Bu baca seru dapat materi pelajaran. Itu juga yang saya lakukan pada murid-murid saya terdahulu sampai saya angkat jadi praktik baik. Yang alhamdulillah bisa mencapai saat kemarin. Nggak nyangka juga bisa mewakili Sumatera Utara ke nasional, tapi nasional luar biasa jumpa saingannya. Wih, udah buat aplikasi, langsung kita ke di atas langit masih banyak lagi. Nah, jadi silahkan kita pilih bukunya, kita sesuaikan dengan mungkin tema pembelajaran ataupun topik pembelajaran hari itu boleh. Sesuaikan pula dengan jenjang bacanya. Atau mungkin Bapak Ibu mau sesuaikan dengan request anak-anak. Bu, kalau bisa Bu, besok baca Bu buku yang lucu-lucu ya Bu. Nah, request dengan anak-anak itu silakan. Lalu Bapak Ibu guru pastikan baca buku itu. Jangan ambil, oh udah ini cocok bukunya nggak dibaca, jangan ya Bu ya. Perlu kita baca dulu, kenapa? Karena kita akan bacakan intinya. Kalau kita tidak baca terlebih dahulu, nanti kita kagok gitu. Informasinya kita nggak tahu. Terus pada saat baca nanti kita nggak bisa berinteraksi dengan murid-murid kita. Kita nggak ada perencanaan, nanti saya mau nanya apa ya? Saya mau mengaitkan dengan apa ya? Kita nggak tahu kalau kita nggak baca. Dan yang jelas nanti kalau anak-anak kita tiba-tiba nanya, bingung kita. Kalau anak-anak yang alfa sekarang pertanyaannya out of the box, kita di bumi udah tanya mas. Jadi harus persiapkan dulu, baca bukunya. Dan kata-kata yang nggak kita pahami cari tahu dulu Bu. Jangan ibu sepele, saya juga ibu sepele. Nggak saya baca bukunya, rupanya ada kata-kata yang nggak saya tahu. Ditanya sama anak-anak, bingung kita. Untung kelasnya udah koneksi internet kan, kita cari tahu sama-sama yuk. Itulah cara kita kan. Titik-titik. Nah, jangan tiru. Kesalahan saya mengunderestimate buku cerita anak ya. Nah, setelah itu sudah kita baca, kita pahami dan kita coba buat KTS-nya. KTS-nya ini seperti itu ataupun perencanaan membaca nyari. Nanti kita akan latihan ya Bapak Ibu secara berkelompok untuk membuat KTS dan perencanaan membaca nyari ini. Nah, kita masuk di awal membaca nyari. Di awal kegiatan membaca nyari, kita tugasnya adalah untuk membangkitkan pengetahuan latar. Membangkitkan pengetahuan latar anak-anak dengan membacakan judul bukunya, lalu kita baca penulisnya siapa, ilustratornya siapa, kalau perlu penerbitnya apa, kita baca. Nah ini sambil saya praktekkan di insert ya, sambil praktek menjelaskan di prakteknya gitu. Dan tadi kan saya sempat bilang nih gimana caranya untuk grab attention, untuk engage anak-anak di depan supaya yang tadinya salto-salto mungkin ngobrol-ngobrol di belakang ya bisa ya setidaknya diam. Ibu saya ibu guru ngapain di depan, pengen tahu gitu mereka ya, memperhatikan kita. Kita bisa mengajukan di awal dalam membaca 3 jenis pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan observasi yang pertama, lalu bisa ada pertanyaan koneksi dan ada pertanyaan prediksi seperti itu. Mungkin langsung saya contohkan ya untuk tahapan awal membacanya ini. Udah bla sama anak-anak kita ya. Biasanya kalau bukan ada persepsi ya, mengaitkan dulu bridging sebelum masuk dari materi lalu ke materi lain. Jadi hari ini kemarin hujan ya anak-anak. Iya Ibu. Nah siapa yang kemarin datangnya di kantor ayahnya? Saya Bu, diantar naik apa? Gitu kan? Itulah bridging dulu ya. Naik motor Bu, saya Bu diantar bawa beca. Gitu kan? Bu, saya jalan kaki, naik payung. Oh iya, ada yang naik.
nggak ada Bu. Misalnya, oh hari ini Ibu akan bacakan buku nih berkaitan dengan transportasi umum. Nah, judulnya adalah Halte Mentari. Penulisnya dan ilustratornya Hani Juwita. Penerbitnya Naura Case. Kita sekarang udah kita bacakan informasinya, judul, penulis, ilustrator, penerbit. Lanjut ke pertanyaan observasi. Anak-anak Ibu, coba kita lihat satu bukunya. Apa aja sih yang bisa kalian lihat di sini? Ada gambar apa ya? Coba dilihat, ada gambar apa? Ada gambar beruang. Kucing, ada yang bilang beruang, ada yang bilang kucing. Di mana dia ya? Di mana dia? Di taman. Ada yang bilang di halte. Coba lihat apa itu yang menetes-netes itu apa ya? Oh, ini kan air hujan. Itu yang kita sebut pertanyaan observasi. Kita mengajak anak-anak melihat, mengobservasi apa yang ada di sampul buku. Nah, itu interaksi yang pertama di awal. Lalu pertanyaan koneksi. Kalau kalian pernah nggak kehujanan terus tiba-tiba berhenti berteduh di suatu tempat? Pernah berteduh di mana? Di bengkel, di depan Indomaret. Jangan-jangan kamu jajan ya? Anak-anak kita kan udah beli di depan Indomaret, masa iya nggak jajan Bu? Ya ambil aja ayah yang udah jajan. Nah, koneksi. Kita kaitkan sampul buku ataupun buku yang akan kita bacakan dengan pengalaman si anak. Bisa juga kita koneksikan bukunya dengan mungkin buku yang dibaca sebelumnya. Jadi mengkoneksikan itu ada 3 jenis Bapak Ibu, ada book to self, kita kaitkan buku dengan pengalaman anak. Book to book, kita kaitkan buku dengan buku yang pernah kita bacakan sebelumnya. Mungkin ada korelasi, jadi bisa kita kaitkan. Dan book to book, dengan kejadian yang terjadi ataupun fenomena yang terjadi saat ini. Jadi bisa kita kaitkan ke 3 hal tersebut. Itu koneksi. Lalu ada pertanyaan prediksi. Anak-anak sekalian, menurut kalian anak ini mau pergi kemana ya? Mau pergi kemana ya dia? Mau pergi ke sekolah? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yuk. Prediksi. Kita buktikan bersama dengan melanjutkan masuk ke tahap ketiga saat membaca nyaring. Itu sudah selesai Bu. Tahap awalnya tadi kita bacakan identitas bukunya, lalu kita berikan pertanyaan pemantik tadi. Boleh 3, boleh pilih salah satu, tergantung Bapak Ibu guru bisa menyiapkan yang cocoknya yang mana, seperti itu. Kita masuk ke tahapan saat membaca nyaring. Pastikan Bapak Ibu guru membuka buku dan menghadapkannya ke anak-anak murid agar anak Bapak Ibu guru bisa melihat dengan jelas. Itu makanya tadi saya katakan di awal, beruntunglah sekolah-sekolah sekarang sudah diberikan smart panel. Karena kalau ibu gurunya bawa buku seperti ini, pasti Bapak yang di belakang nggak akan melihatkan. Nggak kelihatan jelas tulisannya. Kalau kulihat gambarnya nggak terlalu jelas. Kecuali Bapak Ibu pakai buku besar, itu pun nggak terlalu juga ya. Ukuran A3 seperti ini lumayan ya, lumayan. Tapi kan nggak semua sekolah punya buku sebesar ini. Bisa dibuka mana di belakang, sampai lihat gitu ya. Buku sebesar ini bisa kalau dipakai untuk sikap. Jadi lebih rekomendasi kalau anak-anaknya nanti di kelas dan setelah panelnya di perpus Bu, hari ini giliran kelas 3, tadi nggak bisa pakai. Nah, it's okay lah, gimana lagi ya. Ajak anak-anak dulu melingkar, rapat nah, biar amat. Rapat biar, maksudnya biar bisa dengar, bisa lihat dengan jelas gitu. Karena bukunya ya cuma seukuran A4 ini.
yang bisa kita berikan. Kita buka halte Mentari. Pagi hari yang dulu, Kino berangkat ke sekolah. Itu reaksi saudara, ini kan ada ibu ini. Terima kasih adik. Siapa nama karakter ceritanya anak-anak? Kino. Ternyata Kino ini seekor kucing. Gimana suara kucing? Bapak Ibu sekalian, ini yang membedakan kegiatan membaca nyaring dengan mungkin dulu membaca nyaring yang disuruh oleh ibu guru kita di kelas. Ya baca, yang lain diam. Ya simak. Nanti ibu tunjuk lanjut. Ya, beda kan? Beda dong. Saya juga pernah nih kok. Ini bedanya ya, membaca nyaring ini sama membaca nyaring kita yang itu ya, dalam kita sekolah. Kino kehujanan. Kino berteduh di halte Mentari. Wah, apa tadi nama haltenya? Halte Mentari. Halte Mentari. Silahkan berinteraksi kepada murid selama kegiatan membaca nyaring ya Bu. Baca dengan artikulasi, intonasi tadi sudah disampaikan oleh kedua ibu guru kita, gestur, gerak Bu, gerak. Kalau berduduk, silahkan bergerak. Tik kalau yang bunyi silahkan padahkan tangannya. Jangan kita diam kaku gitu, ya. Padahal dalam tujuan lontar-lontar. Nah, lalu ekspresi. Ini wajahnya yang cantik, Bapak Ibu, ya. Kalau kita, aduh, ya udah aduh, maunya senyum aja kan. Harus sesuai ekspresinya. Lakukan interaksi dengan melibatkan anak menirukan suara. Nah, tadi di sini kebetulan di bukunya ada suara ya, suara hujan. Itu bisa kita, gimana tadi suara hujannya? Tik 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 tik. Biur. Silahkan kita ajarkan kita menirukan suaranya. Mungkin menirukan kosakatanya, menirukan gerakannya, yang kita anggap kayaknya seru nih untuk kita ajar anak-anak kita tiduran bersama-sama. Itu pentingnya interaksi. Dan selama kegiatan membaca nyaring, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kegiatan membaca menjadi lebih semangat lagi. Bukan kegiatan membaca nyaring yang lain harus diam dengarkan terus. Bukan gitu ya, Bapak Ibu. Aku ikut berteduh dong, kata burung. Kino tersenyum. Wah, siapa itu? Anak-anak, coba lihat. Disinilah kakak kebetulan. Siapa ini? Ini ya, hewannya besar, terus berbulu. Menurut kamu ini hewan apa? Apakah yang beruang? Ini mungkin imajinasinya. Menurut kamu ini hewan apa? Beruang. Kita buktikan sama-sama ya. Bantu ibu bilang 3, 2, 1. Ayo. 3, 2, 1. Ternyata bensin beruang. Oh, juga mulai berteduh, kata Ben. Siapa lagi yang datang? Lihat, ada 2 hewan lagi yang datang. Siapa ya? Silahkan kita ajukan lagi prediksi ke anak kita. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sungguh berbeda bukan ya pembacanya ini sama pembacanya kita zaman dahulu. Beda dong.
Diam. Sehingga dia tidak ada guru saya. Diam. Nanti petunjuk harus bisa sampai mana. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Silakan selipkan interaksi. Anak-anak itu malah justru disarankan untuk berinteraksi, bukan diam sunyi kayak kuburan gitu serem. Jadi ajukan pertanyaan, ajak anak menirukan suara, mungkin dia menebak atau mengikuti gerakan-gerakannya. Makanya saya bilang penting kita baca dulu bukunya. Kenapa? Kalau tidak, kita nggak tahu nih nanti kita mau kasih tebak-tebakan dari mana, gitu kan? Atau kita mau nanya di bagian mana? Apa semua buku kita tanyakan atau kita semua halaman? Enggak juga. Ibu yang menentukan, kita yang menentukan sebagai pembaca. Bagian mana yang mau kita berhenti sejenak tadi? Kata-kata siapa tadi? Oh, kata Bu Mega. Ada jeda. Berhenti sejenak, kita berinteraksi dengan anak-anak. Kita yang menentukan. Gimana kita tahu? Baca di awal tadi persiapan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu pada saat membaca nyari. Setelah membaca nyari, anggaplah kita sudah selesai. Sudah selesai ya, kita masuk ke halaman terakhir. Tidak lama hujan pun berhenti. Sampai jumpa lagi, kata Kino sambil melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Nah, Bapak Ibu boleh juga berlatih mengubah suara supaya lebih seru. Tapi buatku saya tidak mengapa. Tetapi saran saya usahakan suara kita ketika membaca berbeda dengan suara kita ketika membaca dialog. Jadi anak-anak tahu, oh ibu ini sedang baca prolog nih, baca narasi nih. Oh yang ini si Umi yang ngomong. Oh yang ini beda, ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya bacaan kita tidak lama, hujan pun berhenti. Kita ubah sedikit dengan saat ada dialog. Sampai jumpa lagi. Nah, coba latihan di rumah, saya yakin Bapak Ibu bisa. Enggak harus banyak-banyak. Oh, di banyak karakter yang tapi ada saja perbedaannya. Agar apa bukan lebih seru, agar anak-anak lebih tertarik mendengarkan. Jadi nggak flat, aja kita suaranya sama, seperti itu. Nah, setelah membaca nyari, ajak anak menceritakan kembali ceritanya. Bukan berarti suruh, ya kamu yang paling belakang. Coba ceritakan kita bagaimana. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Ajak anak-anak kita bisa menceritakan kembali bersama-sama juga boleh. Kecuali ada ibu saya, biasanya itu ada pasti di satu kelas pasti ada satu. Yang paling semangat, yang paling tahu, paling gercep. Saya boleh silakan anaknya ke depan. Tapi jika kelas Bapak Ibu guru mungkin anaknya masih ragu, masih belum percaya diri, sendiri ke depan, silakan kita review bersama-sama. Coba dari apa judul cerita kita? Halaman tadi. Tadi di awal cerita kita lihat si Umi mau pergi ke mana? Mau pergi ke sekolah. Lalu apa yang terjadi ketika dia mau berjalan menuju sekolahnya? Hujan turun. Ketika hujan turun, lalu Umi berjalan kemana? Kita arahkan anak-anak kita untuk sama-sama menceritakan kembali cerita dari awal, tengah, hingga akhir ceritanya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu diskusi terkait isi cerita atau hal di luar buku, baik itu perasaan anak atau ketertarikan anak dengan buku dan atau kegiatan pasca membaca lainnya. Nah, jadi setelah menceritakan kembali buku, Bapak Ibu bisa menanyakan dari buku cerita halaman hari ini, bagian mana yang paling kalian ingat atau bagian mana yang paling kalian sukai? Tanyakan itu kepada anak-anak. Oh ibu, bagian yang paling saya sukai yang waktu Umi berlari menuju halte mentari. Kenapa bagian itu? Tanyakan alasannya.
Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu ternyata anak ini dia menyimak ceritanya. Dia tahu kenapa dia suka bagian itu. Jadi secara langsung kita membiasakan anak-anak kita itu bisa mencurahkan atau memberitahukan apa yang dia rasa dan yang dia pikirkan melalui bagian yang dia ingat atau yang dia suka, seperti itu. Ataupun diskusi dari buku, kalau nggak sadarnya di luar buku ya Bapak Ibu, yang terkait dengan bukunya boleh juga didiskusikan. Tadi hewannya mau apa aja? Karena saya ini nggak baca sampai akhir ya. Jadi kenapa yang kita tahu itu kalau ada kucing sama beruang ya? Ada kucing, ada beruang, nah itu boleh kita ajukan pertanyaan seperti itu di akhir setelah kita membaca buku. Ataupun kita bisa berikan anak-anak kita kegiatan pasca membaca. Pasca membaca di belakang. Ini kegiatan pasca membaca nyaring ini bisa berupa pesta kostum buku. Kebetulan kemarin yang saya adakan juga di perpustakaan waktu hari Hari Membaca Nyaring Dunia, anak-anak kostum seperti karakter buku. Nggak harus beli, nggak harus sewa, silakan DIY. Mungkin warna jilbabnya sama, mungkin warna bajunya saja yang sama. Kita tarik, kita cemplungin anak kita masuk ke dunia buku lebih dalam lagi. Ini bisa jadi contoh pesta kostum ataupun kegiatan bookish play Bapak Ibu. Oh tadi setelah baca buku halte mentari, ternyata bookish play-nya kita menggambar tentang halte bus atau mewarnai halte bus, boleh. Nah kebetulan foto ini kegiatan Delsa pada saat Hari Kartini. Kami gabung dengan Hari Bumi, jadi kami buat kolase dari sampah plastik jajan anak-anak, kita buat kolase Kartini seperti itu. Bisa kita kegiatan seperti ini dan atau kegiatan yang Bapak Ibu rancang untuk melatih keterampilan menulis anak-anak. Ini yang saya lakukan dengan murid-murid saya. Saya cetakkan mereka komik, kayak buku kecil itu saya print komik, ada pilihannya merangkum, summarize cerita, ada bukunya membuat cerita bergambar. Harus sama kan? Bu, kalau anak saya udah dikasih itu nanti ditulisnya lagi Bu, percis, nggak apa-apa, nggak usah kasih. Karena kegiatan ini bukan bertujuannya untuk asesmen masuknya rapor, tapi adalah kegiatan pengayaan. Setelah kegiatan membaca, anak-anak ini apa sih yang mereka ingat, apa sih sebenarnya kita ini tahu saja dan anak-anak itu bisa punya kegiatan tambahan lainnya. Tidak berhenti di kegiatan mendengar ataupun membaca buku. Seperti itu bisa kita buatkan kegiatan ini. Oke, ini ada tips lainnya Bapak Ibu sekalian, do and don'ts-nya. Do-nya adalah bacalah sesuai teks buku. Don'ts-nya pastinya tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi isi buku cerita. Nah, walaupun satu kata. Jadi kalau misalnya di buku itu tidak ada kata nah, tidak ada kata nah, jangan ditambah-tambah. Nah, kino ada nahnya, padahal tidak ada nah. Pada saat membaca itu tidak dilakukan menambahi atau mengurangi kosakata ataupun cerita. Kecuali setelah ibu selesai baca bukunya, ada interaksi tanya jawab, itu berbeda. Intinya tidak mengubah atau menambah mengurangi kalimat ataupun isi cerita dari buku. Lalu libatkan anak membaca interaktif. Tadi ya sudah saya sampaikan juga, jangan fokus menyelesaikan bacaan. Anak disuruh diam jadinya supaya ibu bisa siap baca satu buku, itu tidak ya. Jadi lebih asik cuma 3 halaman selesai ya Pak. Besok lagi to be continue. Bersambung jeng ya ibu SD kalau kita penasaran bisa ya kalau waktunya ternyata habis anak-anak pun penasaran kalau bisa kita juga anak-anak penasaran ya kita nonton drakor
ending akhirnya kan selalu hal-hal yang mengejutkan, yang membuat kita penasaran. Kita coba seperti itu pada saat membaca buku karangan kita. Lalu ajak anak menceritakan isi kembali buku, jangan fokus kepada kadang Bapak Ibu guru, kita pun saya pribadi pun karena mungkin sering pada masa-masa belajar dulu kalau sudah baca buku pasti nilai moral, makanya selalu begitu kata-kata di akhir. Nah, jadi kalian, tengok ini, kayak si kuning. Nah, pesan-pesan moral itu bukan berarti tidak boleh diajarkan, tetapi jangan menjadi fokus utama kita untuk di akhir kegiatan membaca. Maka perbanyaklah interaksi kepada anak-anak kita. Dan kita bisa ajukan pertanyaan adik Simba dan hindari pertanyaan tertutup. Benar nggak? Ya, tidak. Empat sampai enggak. Itu hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita harapkan anak-anak kita ini bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa dia membantu mengolah pikirannya, mengolah kosakata yang ada di pikirannya untuk menjawab, bukannya atau tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu guru kajian teks sederhana. Nanti kita akan bentuk kelompok di kelompok ini sebelum nanti Bapak Ibu praktek membaca nyaring secara pergantian ya. Ada judul, ada penulis dan ilustratornya, ada tema yang apa yang mau disampaikan penulis, ya. Terus ada genrenya apa, tokoh karakter ceritanya apa aja, letak setting, atau latar tempatnya, latar waktunya, alur-alurnya, awal tengah akhir di mana, tinjauan kosakata yang mungkin ibu kira ini baru ini, saya nggak tahu, saya mau konsen di kosakata ini. Silakan diskusi tentang buku itu, pertanyaan yang terkait dengan buku, diskusi di luar buku itu yang di luar dari buku. Mungkin ibu menanyakan tentang perasaan anak ataupun mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak ditemukan anak jawabannya di luar buku. Itu yang dimaksud diskusi di luar buku. Ini perjalanan buku berdasarkan dari menjadi kemenditasmen. Ada pembaca kalau dulu sampai D. Sekarang udah dipadatkan sampai E, tapi D-nya berkembang ya D1, D2, D3. Ada pembaca ini A. Nah, kalau di buku sekarang asiknya mana buku yang sekarang dicetak? Nah, ini asiknya tuh buku zaman now itu udah ada jenjangnya, udah buku keren B3. Nih di pojok bawah B3. Oh, ini saya udah tahu nih, udah B3 akan saya bacakan ke kelas 1. Lalu B1 buku-buku sekarang itu udah ada dikasih tahu perjenjangannya. Jadi lebih memudahkan kita juga untuk memilih bahan bacaan ke anak-anak. Pembaca dini itu lah sampai B1 itu baru boleh lanjut kelas 1, B2, B3. Nah itu udah mulai kelas 3, 4, 5, 6 kelas rendah itu mungkin sampai B2 lah masih mentok. Jangan yang terlalu banyak banget, karena semakin ke atas teksnya akan semakin padat dan gambarnya akan semakin mendiam. Karena tujuan akhirnya kan di pembaca mandiri ya, yang teks semuanya gitu. Jadi silakan kita sesuaikan jenjang mana nih yang cocok untuk anak-anak kita. Ini rekomendasi website atau aplikasi buku digital gratis. Buka aja dong. Gratis. Ibu-ibu harus senang namanya gratis, apalagi berilmu ya. Ada CV, ada di Pusnas, ada Budi, Lesrit, Munturit, ada juga Penjari. Penjari ini banyak buku-buku terjemahan juga nih. Penerjemah daring. Silakan akses, bahkan bisa dicek. Tapi kalau literasi kok nggak bisa ya, Bapak Ibu, karena tidak ada izin untuk mencetak. Tapi kalau yang lain, setahu saya CD, let's say itu bisa dicetak asal tidak diperjualbelikan.
dana bos untuk anggaran ke sana, literasi kita print, bukunya kita letak di kelas. Itu bisa kita lakukan. Ya, dari sini. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu bisa lakukan ini di sekolah, di kelas-kelas Bapak Ibu sekalian akan jauh lebih baik lagi. Dekatkan buku dengan anak-anak kita. Udah ada perpustakaan, Bu. Udah ada perpustakaan. Tapi terkadang untuk melakukan ke sana pun perlu niat dan usaha. Semakin dekat akses buku dengan anak-anak, maka semakin banyak peluang mereka untuk melihat bukunya, tertarik membaca, dan akhirnya ambil baca. Nah, ini jika bisa minimal ada pojok baca ataupun perpustakaan kelas. Kalau saya memang suka seperti ini, sampai saya buat setiap buku dalam sebulan sekali itu book we have read. Buku-buku yang kita baca satu bulan saya print, satu bukunya saya tempel. Jadi anak-anak tahu, oh bulan ini kita baca buku ini sebanyak ini. Dan mereka kalau kayak lihat itu yang warna ungu di atas, ungu itu jurnal baca mereka. Jadi mereka memang setelah selesai membaca buku, mereka isi jurnal. Setelah mendengarkan juga dan membaca buku, mereka isi jurnal buku apa judulnya, terus apa yang mereka ingat tentang cerita itu, mereka tulis seperti itu. Dan saya print juga, Bapak Ibu kalian print. Memang kerjaan kan yang sangat begini. Kerja print, ngeprint, untungnya ada printer kan, di fasilitasi sekolah banyak gitu. Asal kan bukan ibunya yang sampai print sendiri kan, di fasilitasi alhamdulillah di print. Banyak itu, udah gitu anak-anak udah nagih lagi. Bu, bisa kok udah semua dibaca. Udah print lagi. Memang harus kita siap-siap ekstra waktu dan tenaga untuk memfasilitasi anak-anak kita yang memang sudah tumbuh rasa cinta membacanya, Bapak Ibu. Nah, ini tak hanya guru, Bapak Ibu, jadi we are not alone. Kita nggak sendiri, tanggung jawab ini ada pada diri kita semua. Ajak orang tua, jangan bosan-bosan, Bapak Ibu. Kalau saya dulu saya ajak juga orang tua, saya lagi saya lagi baca nyari orang tuanya mau 1, 2, 3 orang yang apa lanjut show us go on. Satu itu juga manusia ya. Dia datang meluangkan waktu dari rumah, masa kita sia-siakan cuma satu orang yang datang. Saya ajak Bunda, gini Bunda, kita ada kegiatan membacanya di sekolah setiap pagi. Kalau lebih bagusnya kalau di rumah juga ya Bunda. Saya ajak bunda-bunda yang orang tua yang kolaborasi juga untuk bacakan buku di rumah. Karena tanggung jawab ini bukan cuma di kita, di guru. Orang tua juga harus tahu dan mau ikut sama-sama. Tapi memang mereka, anak kita sebatas di sekolah ya Bu. Kalau di rumah, ini anak orang tuanya. Jadi para orang tua harus dilibatkan, petinggi-petinggi sekolah harus dilibatkan, karena tanpa adanya dukungan kepala sekolah, guru-guru ini ibarat jalan terseok-seok. Karena perlu ada dana juga ya, Bapak Ibu, perlu waktu juga kan untuk didiskusikan dengan kepala sekolah. Jadi harus sinergi, kolaborasi banyak pihak. Juga dengan pegiat-pegiat literasi, tim-tim perpustakaan harus sama-sama. Ini tanggung jawab kita semua untuk membuat anak-anak kita yang sekarang ini untuk cinta membaca. Oke, masuklah kita ke tahap praktek membaca nyari. Ini pasti dari buku kan dari tadi ini pasti udah pasti pengen menunjukkan bakatnya. Tinggal saya menunjukkan bakatmu. Kita akan bagi 8 kelompok. Ini kan 40 ya kalau informasi.